Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada hari ini kita akan belajar di rumah. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, ingatkah kamu apa sih itu yang dinamakan paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, setiap paragraf itu pasti memiliki ide pokok. Jadi yang dimaksud dengan paragraf pertama adalah ide pokok dalam suatu paragraf. Diingat ya, paragraf itu bermacam-macam. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf deduktif? Masih ingatkah kalian tentang pelajaran yang lalu tentang arti dari paragraf deduktif? Deduktif itu artinya ide pokok yang berada di awal paragraf. Jadi, kalau ada istilah deduktif berarti ide pokoknya berada di awal paragraf. Sedangkan ide pokok yang ada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi diingat-ingat kalau deduktif itu di awal paragraf, kalau induktif itu di akhir paragraf. Coba perhatikan teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian besar atau seluruh bagian dari tubuh. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Jadi karena ada di awal kalimat atau di awal paragraf itu termasuk dengan paragraf deduktif. Ya. Ingat, deduktif kalau di awal paragraf. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Karena tulang itu kalau tanpa otot tidak akan bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot sendiri disebut dengan alat gerak aktif. Fungsi-fungsi tulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, tulang berfungsi untuk melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, tulang itu berfungsi sebagai pembentuk kerangka tubuh. Dan yang terakhir adalah tulang itu berfungsi sebagai tempat berkumpulnya sel darah merah. Terus fungsi-fungsi otot atau daging, yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga adalah mengatur saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contohnya adalah sapi. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya. 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Dua adalah kelinci. Kelinci bergerak menggunakan kakinya, kaki depan yang pendek dan kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga adalah kata. Bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi kaki memudahkan untuk melompat. Yang ketiga adalah
Yang keempat adalah ikan. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya. Yang kelima adalah ular atau reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan ruas-ruas yang tersusun dari ruas tulang pada tubuhnya. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah kupu-kupu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat. Yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga adalah siput atau moluska. Bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir memudahkan berjalan di permukaan tanah. Demikian pembelajaran hari ini. Tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan tentukan ide pokok dari bacaan teks organ gerak manusia dan hewan dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tentukan ide pokoknya dan ditulis di buku pelajaran kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.